Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Aulia Mustafa dengan NIM 2009600. Kali ini saya akan membawakan dakwah dengan materi keempat, yaitu materi berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslim. Bentuk interaksi itu dapat berupa membaca, mendengar, menghafal, memahami, dan menafsirkan. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan rambu-rambu agar dalam setiap bentuk interaksi itu tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan. Rambu-rambu ini berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh jumhur ulama, sehingga diharapkan apa yang ingin dicapai dari setiap interaksi itu dapat terwujud. Berinteraksi dengan Al-Quran secara benar akan mendekatkan diri kepada Allah dan sebaliknya. Kesalahan dan kekeliruan dalam berinteraksi akan menjauhkan dari Allah. Dengan demikian, insan muslim akan mencapai puncak ketinggian sebagaimana agungnya Al-Quran dan sebaliknya jika melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, maka akan menjadikan seseorang mencapai titik terendah. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada umat Islam dengan berbagai manfaat di dalamnya. Selain sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran juga merupakan pembeda rahmat, cahaya, ruh, obat, kebenaran, penjelasan, pelajaran, dan juga pemberi peringatan. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah sebuah keharusan bagi setiap umat muslim. Karena tanpa memahami isi Al-Quran, bagaimana mungkin seorang muslim bisa menjadi muslim seutuhnya? Meskipun Al-Quran merupakan kitab atau buku berinteraksi dengan Al-Quran tentu saja memiliki perbedaan dengan berinteraksi dengan buku-buku lainnya. Kita harus menghormati Al-Quran sebagai kitab suci dan menjaga adab dalam berinteraksi dengannya. Dengan begitu, rahmat dan manfaat Al-Quran bisa kita dapatkan atas izin Allah. Adapun adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, niat yang baik dan ikhlas mengharap ridho Allah. Saat berinteraksi dengan Al-Quran, maka seseorang harus memiliki niat yang baik. Artinya, interaksi tersebut dilandasi oleh niat ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah tanpa tercampur dengan niat-niat yang bersifat duniawi. Semisal mengharapkan kemuliaan dunia atau mencari pujian di antara manusia, karena Allah hanya menerima amalan ibadah yang dilandasi niat ikhlas untuk ridho Allah saja. Saat seseorang melakukan ibadah dengan niat selain Allah, maka amalan tersebut akan tertolak. Bukan itu saja, tapi Allah bahkan bisa menjadi murka jika suatu ibadah dilakukan dengan ria sebagai landasannya. Yang kedua, ada membersihkan hati dan jasad. Sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, seorang muslim harus memastikan bahwa hati dan jasadnya berada dalam keadaan bersih. Kebersihan hati bukan hanya tentang niat yang bersih, tapi juga membersihkan diri dari sebab-sebab munculnya kotoran hati. Salah satu bentuk kotoran hati adalah perasaan sombong, yaitu sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Selain itu, dosa dan maksiatnya juga merupakan bentuk dari kotoran hati. Kotoran hati ini bisa dibersihkan dengan memperbanyak istighfar. Selain menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan diri juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Seorang muslim yang akan berinteraksi dengan Al-Quran disunahkan untuk bersiwak dan berwudu terlebih dahulu. Di samping itu, badan, pakaian, dan tempat membaca Al-Quran juga harus terjaga kebersihannya. Yang ketiga, mengkhusyukkan diri sibuk dengan Al-Quran. Selanjutnya, merupakan bentuk adab bersama Al-Quran adalah menghususkan diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan menyibukkan diri dengannya. Anda bisa menyediakan satu waktu khusus dengan Al-Quran setiap harinya dan menjauhkan hal-hal yang bisa menjadi distraksi saat Anda bercengkrama dengan Al-Quran. Hal ini lebih baik dan lebih mulia bagi Anda dibandingkan dengan mengacuhkan Al-Quran, yaitu enggan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sementara Allah menjanjikan kebaikan yang sangat banyak bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran, apalagi hingga mengajarkannya. Yang keempat, yaitu menghadirkan pikiran bersama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya dipenuhi keberkahan.
Namun, bahasa yang digunakan Al-Quran seringkali memiliki makna tersirat yang baru bisa dipahami dengan kebersihan hati dan pikiran yang utuh. Sehingga ketika seorang berinteraksi dengan Al-Quran, orang tersebut perlu menghadirkan jiwa, raga, dan pikirannya secara utuh agar bisa mencermati, memikirkan, dan mentadaburi makna dari setiap ayat yang ada di dalamnya. Itulah 4 adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang mempelajari Al-Quran. Meskipun adab bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan, namun mengamalkannya adalah lebih utama dan lebih berpahala di sisi Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.